أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعمة وهدانا إلى طريق الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فقال تعالى في الآية الأخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Saudaraku, anak-anakku, kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita bersama untuk hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam mempelajari, mendalami dan mengamalkan ajaran beliau bawa yang berpandukan pada Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam sebagai agama yang sempurna, agama universal, dan dia tidak hanya bicara mengenai ukhrawi saja atau bicara kehidupan setelah hidup hari ini, tapi Islam bicara tentang masalah pendidikan, sosial antropologi, psikologi, hukum, politik, dan sebagainya. Salah satu kajian dalam Islam termasuk adalah cara memilih seorang pemimpin. Walau mungkin sebagian orang mengatakan bahwa memilih pemimpin adalah merupakan bagian dari dunia saja dan tidak ada kaitan dengan masalah ukhrawi atau kehidupan setelah mati. Anggap ini adalah sangat keliru sekali dan tidak benar. Karena Al-Quran dan berbagai hadis dapat kita jumpai ternyata memberikan informasi kepada kita semua bahwa memilih pemimpin bagian dari syariah, bahkan ada kaitan dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah menjelaskan pada surah At-Taubah ayat 128. Di sini ada 3 kriteria, 3 indikator seorang pemimpin yang Allah tegaskan, yang juga Rasulullah contohkan dalam kehidupan beliau waktu yang lalu. Ini menjelaskan kepada kita semua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri. Apa 3 kriteria Rasulullah dalam hal ini termasuk dalam memimpin? Pertama adalah
azun alaihi ma'nittum, beliau mengharapkan kesejahteraan para rakyatnya, berat rasa olehnya penderitaan, kata Allah. Seorang pemimpin yang memikirkan rakyatnya, dia tidak mau rakyatnya menderita, tidak mau rakyatnya sengsara, tetapi mengharapkan rakyatnya bahagia dan sejahtera. Ini salah satu kriteria pemimpin menurut Al-Quran, surat Taubah ayat 128. Yang kedua adalah harisun alaikum, seorang pemimpin yang mengharapkan keimanan dan keselamatan bagi rakyatnya. Seorang pemimpin mengharapkan umatnya, masyarakatnya Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan umat itu, masyarakatnya atau rakyatnya bahagia dunia dan akhirat. Ini salah satu ciri pemimpin yang dimana mereka atau pemimpin tersebut orang-orang yang memperhatikan rakyatnya dan mengharapkan, menginginkan kepada Allah agar rakyat umatnya selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah Raufur Rahim, dan juga merupakan sifat bil mu'minin Raufur Rahim, cinta dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Salah satu ciri yang diharapkan adalah pemimpin ke depan, apakah tingkat nasional, mungkin tingkat Sumatera Utara, bahkan lebih awal kabupaten kota umpamanya, adalah orang yang cinta sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, karena itulah ternyata Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata Islam, agama kita yang sempurna ini, berbicara mengenai memilih seorang pemimpin sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah Muhammad Rasulullah SAW. Karenanya ketika kita dihadapkan, sebagian kita mungkin sudah ikut pemilu tahun ini, oleh sebagian besar anak-anak kita belum, tapi ini merupakan salah satu bagian pendidikan ibarat dengan kepolitikan atau kepemimpinan sangat dianjurkan dalam ajaran kita yang tercinta ini. Nah, siapa yang kita pilih di antara mereka umpamanya? Paling tidak mendekati 4 sifat Rasulullah. Yang pertama adalah siddiq. Sebagai orang Islam kita akan memilih nanti siapa pemimpin kita yang paling jujur, yang paling benar, yang paling setia kepada umat Islam dan kepada orang-orang beriman. Jujur dalam berbicara, dalam bertindak, dan dalam berbuat, orang yang benar dan orang yang jujur. Yang kedua adalah amanah. Siapa di antara mereka yang paling amanah? Ketika diberikan tugas atau amanah kepada beliau, apakah mereka melaksanakan amanah dengan baik atau tidaknya? Apa mereka dapat terpercaya? Sesuai enggak sikap perbuatannya dan apa yang dikatakannya? Itu adalah bagian dari orang-orang yang amanah, yang menjaga amanah Allah dan amanah dari manusia telah memilih dia. Dan ini merupakan salah satu bagian sifat Rasulullah, itu amanah. Kita berikan amanah pada khianatinya, enggak pernah dilakukan hal yang curang, tetapi benar-benar seorang yang setia kepada rakyatnya dan setia kepada janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang memberikan amanah, dia melaksanakan amanah dengan baik dan sempurna. Ketiga adalah tabligh. Siapa di antara kita barangkali kalau dipilih pemimpin di antara kita, apa di kalangan siswa, di kalangan pelajar, maupun di kalangan pemerintahan kita, siapa di antara mereka yang benar-benar tabligh, cinta kebenaran, menyampaikan kebenaran dan konsisten terhadap kebenaran itu? Orang yang terbuka dan transparan, itulah tabligh. Orang yang mampu menyampaikan benar itu, mempertahankan kebenaran, bahkan perjuangkan kebenaran sebaik mungkin. Ini merupakan salah satu ciri orang-orang yang benar-benar seorang pemimpin yang baik, karena mampu menyampaikan kebenaran, mempertahankan kebenaran, bahkan rela berjuang untuk melaksanakan kebenaran itu. Yang keempat adalah orang-orang yang dianggap fatonah, orang yang cerdas, orang yang pintar. Karena bagaimanapun seorang pemimpin, apakah di kalangan OSIS kita barangkali di sekolah kita ini, maupun di tingkat RW, tingkat RT, tingkat lurah dan sebagainya, diharapkan seorang pemimpin orang yang jenius, orang yang pintar, orang punya visi misinya ke depan, yang bisa melihat ke depan lebih baik dibanding pada hari ini. Oleh karena itulah Islam memberikan tawaran kepada semua lewat khutbah Jumat pada hari ini. Mari kita pilih seorang pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang cinta kepada Allah, sayang kepada umat Islam. Kalau menjamaah Jumat ini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin tahu seseorang dan ingin tahu watak seorang itu, dalam pendidikan kita dan pendekatan psikologi pendidikan dan falsafah pendidikan Islam, terdapat 5 indikator yang perlu kita lihat untuk mengetahui memahami bagaimana seorang itu
bagaimana kepribadian dia dapat dilihat dalam 5 pendekatan. Pertama adalah lihatlah apakah sama perbuatan dengan perkataannya. Kalau ada kita katakan seorang pemimpin kita sama perkataan perbuatannya, ini menunjukkan pribadi yang baik, pribadi yang istiqomah, dan dalam hal yang dikatakan sebagai mental yang sehat, sama perkataan dan perbuatan. Nah, karenanya nanti suatu ketika, kalau mungkin hari ini anak kami sebagian belum ikut memilih tahun ini barangkali, mungkin tahun depan dan sebagainya, pilihlah orang benar-benar setia, orang-orang yang sama perkataan perbuatannya. Ini ciri pertama orang yang bagus mentalnya dan baik pribadiannya untuk pendekatan pendidikan dan psikologi pendidikan. Yang kedua adalah lihat karyanya. Kalau andaikan ada tulisannya atau ada rekam jejaknya, ini merupakan salah satu indikasi untuk mencerminkan kepribadiannya. Andaikan seorang benar-benar tulisan yang kita baca atau rekam jejak yang kita perhatikan, kita baca, kita nisa, ini merupakan satu bukti dan merupakan salah satu bagian dari pribadi seorang tadi. Rekam jejak bagus atau tidaknya, lihat karya-karya dia, ini merupakan salah satu untuk mengenal dan memahami bagaimana kepribadian seseorang atau watak seseorang itu. Yang ketiga adalah lihat keluarga atau orang tua dia. Dalam pendidikan dikatakan ada pengaruh netipisme, pengaruh gen atau hereditas. Faktor bawaan orang tua memberikan andil cukup besar terhadap perkembangan anak-anaknya. Karena itu, kalau anda kita ingin melihat seseorang, ingin tahu seseorang, ingin tahu pribadi seseorang itu, juga dilihat siapa orang tua dia, faktor gennya. Karena faktor gen mempengaruhi terhadap pribadi anak itu sendiri. Karenanya dalam memilih jodoh pun Islam menawarkan salah satu yang pilihlah keturunan orang baik-baik. Kalau baik orang tuanya, insya Allah anaknya sedikit atau banyak menaruh perhatian anaknya akan baik. Karena itu dalam Islam juga ditawarkan, kalau kita ingin tahu dan ingin melihat bagaimana pribadi seorang, bagaimana karakter seorang itu, maka dialah siapa orang tua dia. Karena orang tua punya kontribusi terhadap perkembangan kepribadian dan watak seorang anaknya. Faktor gen mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Karena itu kita lihat, kita baca nanti sejarahnya, siapa orang tua dan pemimpin yang akan kita pilih pada waktu dekat ini. Terutama tentunya bagi kita yang sudah pernah untuk memilih, boleh hak pilih kita kepada orang yang baik sesuai dengan prinsip Al-Quran dan pendidikan yang disampaikan dalam khutbah pada hari ini. Yang keempat adalah, kalau kita ingin tahu watak seseorang, ingin tahu karakter seseorang itu adalah, maka lihat dan perhatikanlah siapa guru dia, di mana ia belajar. Pembelajaran yang diterima selama ini akan memberi kontribusi pemikirannya. Contoh sederhana, kalau kita belajar di sekolah amaliyah, insya Allah pendidikan agama bagus, pendidikan ilmu pengetahuan bagus, atau kombinasi integrasi antara ilmu pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Nah, karena itulah kalau kita ingin tahu watak seseorang, ingin tahu pribadi seorang itu, termasuk kita nantinya di mana ia belajar, siapa guru dia. Kan guru juga akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan watak seorang murid atau seorang anaknya. Karena ini merupakan salah satu analisa kita melihat dan ingin mempelajari kembali di mana seorang itu berguru atau belajar. Ini juga merupakan ciri pemimpin yang kita pilih menurut ajaran Islam. Terakhir atau yang kelima adalah di mana dia selama ini berbuat, siapa teman-teman akrabnya, siapa orang di sekitar sekelilingnya. Karena orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-temannya, ini akan mempengaruhi watak itu sendiri. Karena itulah kita akan lihat, kita baca kembali siapa yang kita pilih ini, siapa orang di sekitar dia, siapa teman-teman yang bawa dia, di mana dia bergaul selama ini. Ini akan mempengaruhi tentang watak dan perkembangannya. Karenanya Rasul dikatakan, man tashabbaha biqaumin bahwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum atau suatu keadaan atau suatu kelompok, di mana dia belajar selama ini, di mana dia bergaul selama ini, ternyata dia diidentikan dengan orang tersebut. Karenanya pergaulan, persahabatan teman akrabnya juga bagian dari analisa kita. Kalau dia baik pergaulannya, baik orang sekitarnya, taat orang-orang sekitarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup pilihan tepat bagi kita untuk memilih seorang pemimpin. Karenanya melalui khutbah singkat kita pada hari ini, bagi kita punya hak untuk memilih. Pesan kami melalui teropong khutbah Jumat pada hari ini, mari kita gunakan dengan sebaik mungkin memilih seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin arif bijaksana, yang takut kepada Allah dan sayang kepada umat Islam. Semua khutbah singkat ini bermakna kepada kita semua.
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.